Sarana Kasubag PU beserta guru-guru, Bapak Ibu guru dan Ananda yang telah hadir pada pagi hari ini. Senang sekali kita bisa bertatap muka. Pada hari ini merupakan pendampingan ke-6 yang juga merupakan pendampingan terakhir untuk CGP kita, Pak Hamdani, yang merupakan calon guru penggerak di angkatan 9. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini Dia telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadirkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang kalimat untuk di pendampingan individu 6 ini, fokus pendampingannya itu yaitu pemetaan aset yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak kita di SMA Negeri 9 Kerinci, yaitu pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Dan pada kesempatan ini kita pengennya Pak Hamdani menyampaikan atau menguraikan kira-kira aset yang kita miliki dan nantinya dapat menunjang atau mensupport program-program yang akan kita jalankan di sekolah. Nantinya juga kita berharap dari aset ini mempermudah kemudian akan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang akan kita capai. Dan nantinya saya juga selaku pengajar praktik dari Pak Hamdani, ini merupakan tugas kalau pendampingan ini pendampingan terakhir Bapak Ibu. Dan setelah ini akan ada lokal karya 6, kemudian lokal karya 7 itu merupakan kegiatan puncak ya Pak, lokal karya panen hasil. Nah, jadi di sini setelah lokal karya 7 nanti Hamdani insya Allah akan dikukuhkan dan jika lulus nanti akan resmi menjadi guru penggerak di SMA Negeri 9 Kerinci. Semoga bisa ya Bapak Ibu dan Pak Hamdani dapat mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Sama-sama kita berdoa semoga Pak Hamdani nantinya lancar sampai di titik akhirnya. Kemudian Bapak Ibu, saya banyak mengucapkan terima kasih sekali karena sudah kurang lebih 6 bulan lah saya selalu kesini. Ini setiap bulannya tetap ada pendampingan karena itu merupakan tugas saya sebagai pengajar praktik karena ada pendampingan kepada calon guru penggerak yang ada di sini. Kemudian juga saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat mungkin kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian atau tutur kata, kemudian di tempat duduk yang kurang berkenan di Bapak Ibu atau mungkin tingkah yang kurang berkenan, jadi saya mohon dimaafkan. Jadi terakhir Bapak Ibu, karena kepala sekolah tidak bersama kita pada pagi hari ini, mohon Bapak Ibu sampaikan salam saya kepada Bapak kepala sekolah dan ucapan terima kasih yang luar biasa karena telah istilahnya dapat merangkul, dapat bergaul bersama dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Jadi semoga nantinya harapan kita bersama Pak Hamdani bisa mengimbaskan semua ilmu dari 10 modul ya Pak ya. Ada 3 modul, kemudian penjabarannya menjadi 10 modul yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi harapan kita nanti dari Pak Hamdani bisa mengimbaskan tetap berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu dan kemudian bisa memandu anak-anak kita yang ada di sini untuk lebih baik lagi terutama dalam kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan pembelajaran sekarang kita merupakan kegiatan pembelajaran paradigma baru yang mana berpihak kepada murid. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian Pak Hamdani silakan disampaikan analisis pemetaan aset yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bagikan dulu aset yang sudah diciptakan. Cuma 3. Itu betul. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini dalam rangka melaksanakan pendampingan
beranggapan mungkin aset di sekolah itu berupa barang, ya kan? Berupa mungkin gedung itu yang kita beranggapan aset atau kursi. Nah, dua dari itu sebenarnya banyak aset yang kita miliki. Nah, di sini ada saya petakan sebanyak ada 7 aset yang kita miliki di sekolah walaupun tanpa kita sadari. Nah, yang pertama adalah aset atau modal manusia, yaitu modal berikutnya juga adalah modal sosial, yaitu modal politik, yaitu selanjutnya modal agama dan budaya, yang kelima adalah modal fisik. Nah, biasanya modal fisik inilah yang kita beranggapan modal fisik ini saja kita punya. Nah, berikutnya adalah modal lingkungan dan alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Nah, bisa dilihat yang pertama itu yang kita miliki sebenarnya tanpa kita sadari. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini sebenarnya banyak, baik itu dari kepala sekolah. Nah, dilihat ini dari kepala sekolah. Nah, alhamdulillah kepala sekolah kita sudah mempunyai predikat S2 ya, dengan gelar MPD, dan sudah memiliki sertifikat pendidik juga. Dan setelah itu juga kepala sekolah kita sudah mengantongi caket, ya, sertifikat calon kepala sekolah. Nah, juga kepala sekolah kita itu sudah juga, ini menurut saya sudah memiliki kemampuan manajemen sekolah yang sangat baik, itu menurut saya. Nah, berikutnya yang SDM yang kedua itu dari kita sendiri, dari kita guru. Nah, kita dari guru yang kita punya itu sebanyak 21 orang guru. Nah, di sini sudah terdapat dari 21 orang guru, dan terdapat 8 orang PNS dan 1 orang P3K, dan alhamdulillah 7 orang sudah lulus P3K. Nah, itu merupakan aset bagi kita. Nah, dengan kata lain, dari 21 maka itu 71%-nya itu sudah mengantongi ASN, insyaallah. Nah, berikutnya terdapat adalah memiliki baik itu PNS, P3K maupun honorer itu sudah terdapat. Kalau saya analisa itu sudah terdapat 14 orang guru itu sudah memiliki sertifikat proporsional atau sertifikat pendidik tanpa kita sadari. Nah, itu sebesar 67% yang sudah statusnya guru yang proporsional. Nah, berikutnya kita ada juga 2 orang yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak walaupun belum statusnya guru penggerak, itu saya sendiri dengan Ibu Hadiah itu sudah mengantongi pendidikan calon guru penggerak atau CGP. Nah, dan berikutnya adalah kita mempunyai tenaga TU. Nah, yang alhamdulillah saya perhatikan adalah dia itu memiliki rapi dalam penarsipan, saya perhatikan. Ya. Berikutnya adalah siswa itu saya lihat juga banyak siswa kita yang bisa diarahkan menurut saya. Dan berikutnya adalah kita memiliki pengawas yang begitu memperhatikan kita di sekolah. Nah, berikutnya adalah memiliki komite sekolah yang kooperatif mengenai membantu pelaksananya program yang dilaksanakan di sekolah. Itu dari modal manusia. Nah, berikutnya adalah modal sosial. Modal sosial ini adalah yang pertama itu mempunyai hubungan sekolah dengan masyarakat terjalin dengan sangat baik dan komunikatif antara hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, mungkin tanpa kita sadari masyarakat itu memperhatikan yang dilakukan oleh sekolah, ya, hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Nah, berikutnya adalah hubungan kekeluargaan yang sangat erat antara kepala sekolah maupun guru maupun dengan sesama guru. Nah, hubungan antara kepala sekolah dengan guru. Nah, berikutnya kepengurusan komite sekolah sangat baik menjadi daya dukung untuk menjalankan program yang ada di sekolah. Berikutnya hubungan sekolah dengan wali murid serta tokoh masyarakat juga sangat baik saya perhatikan. Berikutnya yang terakhir adalah mempunyai komunitas belajar. Kita PMM tanpa kita sadari saya sudah membuat komunitas belajar di platform Mereka Mengajar. Nah, itu bisa kita akses. Nah, itu sebagai wadah kita untuk belajar bersama. Itu modal sosial. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, itu adalah modal politik. Tanpa kita sadari kita juga banyak stakeholdernya atau kerjasama dengan organisasi atau pemerintah yang ada di sekitar kita. Contohnya yang pertama adalah dengan kepolisian. Nah, mungkin tanpa kita sadari kepolisian juga pernah melakukan sosialisasi terhadap kita, ya kan, bahayanya narkoba. Ada yang kemarin itu adalah jos motor ya, jos motor. Nah, itu. Lalu dari TNI juga ada. Nah, TNI contohnya seperti pengarahan waktu
upacara bendera kan. Nah itu lalu puskesmas yang sangat sering mungkin puskesmas ya, mengecek kesehatan siswa, mengecek kesehatan guru. Nah itu sudah dilakukan. Yang berikutnya adalah dari kecamatan juga mensupport dari kegiatan kita. Nah lalu berikutnya yang sudah pernah kita rasakan itu dari LTA ya kan. LTA contohnya dari jalan. Nah lalu ada kacamata gratis kemarin ya, terhadap guru dan siswa juga. Itu tanpa kita sadari itu kerjasama antara kita dengan PLTA. Berikutnya adalah DPRD juga, DPRD provinsi. Kalau kegiatan kemarin itu pernah ya. Nah juga ada bantuan kalau nggak salah itu ya, bantuan bibit ya kalau nggak salah ya. Nah itu juga merangkul dari dinas kehutanan juga ada merupakan bibit itu berarti dari dinas dari DPRD juga dari dinas kehutanan kalau nggak salah ya. Lalu modal agama dan modal budaya yang kita rasakan itu seperti setiap pertama jam pembelajaran kita berdoa tanpa kita sadari, itu sudah budaya kita berdoa sebelum belajar dan bersyukur setelah belajar. Itu berikutnya juga kebiasaan kita 5S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Nah mungkin paginya siswa bersalaman terhadap gurunya, itu sudah merupakan 5S. Nah berikutnya kita juga kebiasaan atau budaya kita itu bergotong royong. Nah itu sudah kita lakukan. Nah langsung saja ini modal fisik. Kalau modal fisik ini mungkin itu yang biasanya kita beranggapan itulah aset kita. Nah itu sebenarnya modal fisik itu sebenarnya kita banyak modal fisiknya. Dari kita ini alhamdulillah 9 rombel untuk belajar itu sudah terpenuhi, rombel-rombel kita mencukupi. Nah itu merupakan aset, juga memiliki ruangan guru walaupun bertompang ke labor. Ini ruang labor sebenarnya itu, walaupun labor alhamdulillah bisa memfasilitasi untuk guru, untuk kebutuhannya mungkin di sini untuk tempat guru beristirahat, untuk mengoreksi tugas-tugas siswanya. Inilah fungsi dari ruang guru. Nah juga ada mempunyai ruang kepala sekolah dan ruangan tata usaha. Nah berikutnya kalau ruangan lainnya banyak seperti ruangan BK, juga ada ruangan BK, perpustakaan, labor IPA, labor TIK, musola, ruang waka, lalu ruangan multimedia, ruangan OSIS, ruangan permuka, ruangan UKS, lalu toilet yang memiliki berbagai fungsinya. Nah berikutnya alhamdulillah kami juga memiliki lapangan yang cukup luas atau lahan perkebunan yang cukup luas, mungkin kurang lebih 1 hektar kita punya lahan. Nah itu juga bisa dimanfaatkan sebagai lahan untuk PKU, pembelajaran PKU itu bisa dimanfaatkan, dan juga memiliki lahan parkir yang memadai. Nah mungkin yang difungsikan tempat parkirnya adalah di depan. Nah sebenarnya luar dari depan itu juga bisa diarahkan ke tempat parkir, itu fisiknya. Lalu modal lingkungan. Nah modal lingkungan sebenarnya tanpa kita sadari juga seperti PLTA itu bisa kita manfaatkan sebagai modal lingkungan. Nah modal lingkungannya seperti ini, PLTA itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar kita. Mungkin bisa siswanya dibawa ke PLTA. Nah bagaimana sistem cara kerjanya PLTA itu mungkin bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Mungkin dalam pembelajaran IPA bisa dimanfaatkan hal seperti itu. Nah berikutnya adalah nah kebetulan kami ini tempatnya di perkebunan sekitarnya banyak perkebunan masyarakat, itu juga bisa sebagai sumber belajar sebenarnya. Contohnya seperti biologi. Nah tumbuhan itu mungkin bisa langsung dipraktekkan, nah ini tumbuhannya, atau makhluk-makhluk hidup bisa juga dipraktekkan. Itu alhamdulillah. Beda dengan kalau perkotaan itu mungkin agak sulit hal-hal yang seperti itu. Berikutnya, nah juga kami ini mempunyai, karena tempatnya banyak perpohonan juga tentunya asri, sumber dari oksigen. Nah itu. Nah yang terakhir adalah finansial. Nah finansial ini yang modal yang jelas itu kami sumber dananya sudah jelas. Kalau finansial masalah uang ya, atau masalah modal. Nah modal finansial itu sumber kegiatan operasional sekolah itu bersumber dari dana pos, itu modal utamanya. Ya berikutnya ada lagi modal dari komite sekolah, itu untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Berikutnya adalah kami juga mempunyai koperasi sekolah. Koperasi sekolah mungkin bisa membantu untuk finansial guru. Berikutnya adalah ada juga yang sering kita dapatkan adalah bantuan rutin dari Domisake ya Bu ya.
Kemisaki. Nah itu mungkin selalu diberikan bantuan setiap tahunnya. Nah lain dari itu mungkin setiap kelas itu juga memiliki uang kas kelas itu yang ada dari finansialnya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ini PI yang terakhir, PI yang ke-6. Mungkin selama ini mungkin saya ada kesalahan mengajak guru-guru atau siswanya terlibat. Saya sering sekali melibatkan siswa dan guru-guru. Mungkin ada salahnya, saya mohon maaf. Ini merupakan pendampingan yang ke-6, pendampingan terakhir. Nah, pendampingan ke-6-nya mungkin terakhir, tapi kegiatan saya dari guru penggerak itu masih berlanjut sampai bulan April. Sampai bulan April, di puncaknya adalah lokakarya yang ke-7, hasil panen karya. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada penutup dari, kebetulan kepala sekolah tidak ada, mungkin bisa dibantu oleh maka kalau waktu berkurung ini kan bidang ilmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Acara hari ini memang membuat kita bahagia karena Pak Hamdani sudah separuh lebih menyelesaikan ini semua. Kemudian apa yang sudah dicapai oleh Pak Hamdani, ya, dengan bukti-bukti yang ada yang sudah diterangkan tadi, semoga itu bisa memberikan pengalaman yang sangat besar bagi sekolah, juga bagi Pak Hamdani atau Bapak Ibu guru yang lain atau siswa yang pernah dilibatkan. Artinya bahwa pembelajaran ini sebenarnya menyangkut banyak manfaat, banyak aspek yang harus dilakukan, termasuk yang diterangkan oleh Pak Hamdani tadi, ya. Semuanya merupakan modal, ya. Jadi kalau modal itu salah satunya tidak ada, kemungkinan menjadi kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Ya, semoga apa yang dicapai, apa yang dilakukan, apa yang dibuktikan sampai sekarang bagi Pak Hamdani khususnya itu bisa menjadi dasar pengalaman bahwa guru penggerak itu memang harus punya wawasan yang lebih luas sehingga bisa diterima oleh pihak-pihak lain, termasuk sekolah atau termasuk stakeholder yang lain. Jadi hanya itu saja bagi kami, ya. Terima kasih karena Pak Hamdani sudah mulai membimbing karir sendiri, ya. Juga semoga nantinya tujuan Pak Hamdani sampai terakhir bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.